Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tanda baca sakta. Sakta atau sakat ialah berhenti sebentar, memetus suara dan tidak berganti nafas. Lamanya wakaf sakta ialah kadarnya 1 alif. Di dalam Al-Quran menurut riwayat Imam Hafiz, semuanya hanya terdapat 4 tempat. Yang pertama, pada juz 15 surat Al-Kahfi ayat 1, berhenti sakta pada alifnya lafad iwaja, tanwinnya menjadi mad atau mad iwad. Jadi cara bacanya iwaja qoyima. Yang kedua, pada juz 23 surat Yasin ayat 52. Ayatnya mim maruqadina hadza. Pada lafaz sakta yang ketiga, pada juz 29 surat Al-Qiyamah ayat 27 yang berbunyi waqilaman roq. Yang keempat, pada juz 30 surat Al-Mutaffifin ayat 14, bunyi ayatnya seperti kalla bal rona ala qulubihim. Dibaca sakta itu karena kalau diwasolkan akan berubah arti dan maksudnya, seperti iwaja qoyima, menjadi makna Al-Quran tidak bengkok yang lurus. Padahal maksudnya Al-Quran tidak membengkok tapi dalam keadaan selalu lurus. Saktanya dalam surat Al-Kahfi ini tepat ayat, maka boleh juga diwakafkan wakaf ayat. Jadi sakta itu dalam keadaan bacaan wasol. Di samping 4 sakta yang sudah dijelaskan tadi, masih ada 2 sakta yang menurut semua imam qurra. Yang pertama, dalam juz 29 surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29. Ini kalau dibaca wasol semua qurra membolehkan 2 wajah. Yang pertama dibaca idhar atau idgham. Sedangkan kalau idhar cara membacanya pasti dengan sakta, karena mati ketemu ha, kalau tidak disakta pasti menjadi idgham. Adapun wajah yang kedua itu harus dibaca idhar, berarti disaktakan. Berarti kalau yang pertama itu dibacanya maliyah halaka. Terus kalau yang kedua, adapun wajah yang bagus itu dibaca idhar, berarti disaktakan maliyah halaka anni sultaniyah. Yang kedua, akhir surat An-Anfal atau awal surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ini semua qurra mempunyai 3 wajah. Yang pertama dibaca waqaf, yang kedua dibaca wasol, yang ketiga dibaca sakta. Sakta sama dengan waqaf, hanya beda tidak bernafas. Jadi kalau dibaca waqaf, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulih. Terus kalau wasol, innallaha bikulli syai'in alimum, bara'atum minallahi wa rasulih. Dibacanya dengung karena dhammatain bertemu dengan ba. Terus yang ketiga sakta, bacanya innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulih. Sama kayak waqaf, bedanya cuma tidak bernafas. Jadi
pada surat Al-Kahfi itu mempunyai dua wajah. Yang pertama bisa dibaca sakta, yang kedua bisa tidak dibaca sakta. Kenapa bisa boleh nggak dibaca sakta? Soalnya tanda sakta itu bertepatan di akhir ayat, jadi boleh nggak dibaca sakta juga, seperti itu. Terus begitu juga yang dalam surat Yasin, karena kalam lanjutnya sudah lain, maka sudah tempatnya wakuf. Kalau wakuf tidak sakta lagi, sedangkan yang dua balrona dan manrok tidak boleh wakuf, diwasalkan dengan dibaca sakta, itu supaya tidak menjadi bina mudhoaf. Sakta empat tempat ini riwayat Imam Hafiz yang menurut toriknya Imam Ubaid bin Sabah. Kalau menurut toriknya Imam Amr bin Sabah tidak ada saktanya, jadi lanjut bacanya. Jadi udah gitu aja. Cukup sekian video dari saya mengenai menjelaskan tentang sakta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.